مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم والذي ترجى شفاعته لكل هول بنا أهوال متحمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah fi selamati dinina wa dunyana wa ukhrana wa bin niyatid du'a wal qabul bi jahi sayyidi rasulillah hadrati muallif hadzal kitab sayyidil habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid wa ala hadrati Buya Masjid Dahlan wa Buya Muhammad Kamal Qawi Syifa wa umina khalifatuz Zahra wa ala Sayyidina Ustaz Ahmad Ridwan Hashim Ustaz Thohir wa ila jami'i walidina wa muallimina wa masyayikhina wa dhawil huquqi alaina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi khalaqana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa sallallahu wa sallama ala man khatama bihi anbiya'ah wa ja'alahu sayyida asfiya'ih wa ala alihi tahirin wa ashabihil ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Ar-Rasyid rahimakumullah. Pada malam hari ini kajian kita, kajian akhlak, kajian tasawuf atau tazkiyatun nafas, dengan membaca kitab yang berjudul Is'afu Thalibi Ridal Khallaq bi Bayani Makarimil Akhlaq, yang disusun oleh guru kita Habib Umar bin Hafid, sampai pada bahasan baru yang berjudul Al-Ihtimam bi Akhlaqil Azwaj, yaitu memperhatikan terhadap akhlak pasangan hidup, ya, baik itu suami maupun istri. Pada bahasan bab ini, beliau guru kita Habib Umar bin Hafid menyampaikan, mengingatkan kita kembali pada bab sebelumnya tentang tarbiyatul abna atau pendidikan anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74 kemarin, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, yaitu orang-orang yang mengucapkan, orang yang meminta kepada Allah, rabbana hab lana, wahai Tuhan kami, berikan untuk kami min azwajina, dari pasangan-pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun, orang-orang yang menyenangkan hati, orang-orang yang memberikan kenyamanan dalam kehidupan kami. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan untuk kami orang-orang yang memimpin kami dari orang-orang yang bertakwa.
Pada ayat ini Allah menuntun kepada kita semuanya untuk meminta kepada Allah qurrata a'yun, tidak hanya dari keturunan tapi juga dari azwajina, dari pasangan hidup atau istri maupun suami. Ini menunjukkan betapa pentingnya seorang muslim untuk memperhatikan perilaku bagi pasangan hidupnya masing-masing. Karena pasangan hidup ini merupakan orang yang tahu luar dalam kita, orang yang tahu baik dan buruk kita. Karena itu diharapkan kedua orang ini, apakah itu suami maupun istri, menjalin hubungan di dunia ini juga bagaimana menjalin hubungan ini bisa sampai kepada di akhirat kelak, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing dari pasangan suami istri bertanggung jawab terhadap kebaikan yang dilakukan oleh pasangannya. Gampangannya, seorang suami harus memperhatikan kalau ada istrinya mungkin melanggar syariat Allah atau kurang temenanan dalam menghambakan diri kepada Allah, suami harus negur, harus mengingatkan, harus membimbing. Begitu juga sebaliknya, ya, kewajiban seorang istri mengingatkan suaminya masing-masing. Ya. Lalu bagaimana cara menjadikan istri-istri kita atau pasangan hidup kita, tamil ibu-ibu, suaminya menjadi qurrata a'yun nanti di hari kiamat? Semua itu, kata Habib Umar, bihusnit tarbiyah, dengan baiknya pendidikan, dengan baiknya bimbingan. Bi ayya'lama zawju al-amanata fi hadhil mar'ah allati 'alaiha hukukun walaha hukukun fi syari'atillahi tabaraka ta'ala. Dengan mengetahui bahwasannya pasangan hidup istri ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dulu meminta, kita dulu telah berjanji sumpah setia dengan akad, dengan syariat, ya, dengan akad Islami, ya. Kita minta kepada kedua orang tuanya, kepada mertua kita dengan cara-cara yang syar'i. Maka dalam kehidupannya sampai matinya nanti kita juga didorong untuk memperhatikan urusan syariat dalam kehidupan rumah tangga ini. Dalam Al-Quran dan Quran surat An-Nisa dan Quran surat An-Nisa ayat 19. Quran surat An-Nisa juz 4 ayatnya 19. Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah ayat menyampaikan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kalian bil ma'rufi, dengan perkara yang baik. Ya, kita mempergauli artinya sampun dibangun namun sekedar hubungan suami istri manten anyar mboten namun setiap harinya kita disuruh untuk mempergauli istri kita dengan baik. Fa in karihtumuhunna, jika kalian melihat sesuatu yang tidak menyenangkan kalian, ya, kalian melihat istri kalian melakukan sesuatu yang tidak kalian sukai, Allah menyampaikan fa'asa an takunu syai'an fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi perkara yang tidak kalian sukai dari istri kalian, Allah menjadikan kebaikan di dalamnya. Ya, kita tidak tahu mana yang baik kecuali Allah yang tahu dan Allah yang memberitahukan kepada kita semuanya. Artinya kalau kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan diri kita, jangan terburu kemudian memarahi, jangan terburu kemudian sampai naudzubillah min dzalik, sampai menceraikannya, ya, mentalaknya, ya. Karena ngapunten, sekalipun cerai atau talak itu perbuatan yang halal, perbuatan yang diperbolehkan dalam ajaran agama Islam, tetapi niki perbuatan halal yang paling dibenci sama Allah. Bahasanya Kanjeng Nabi, abghadul halali ilallahi at-tolak.
perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah tolak, adalah cerai. Ya. Karena itu kalau dari awal kita melihat, kita meminta ya, kepada mertua kita dulu, pada kedua orang tua istri kita, ya. Terus kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, kita didorong untuk mengingat sesuatu yang menyenangkan, karena tidak mungkin terus pasangan hidup kita niku welek kabeh ngoten, mboten mungkin. Lek welek kabeh buktine lan opo sing disuwun barang. Ya. Kalau dulu diminta berarti kan ada kebaikan di dalamnya. Maka kita disuruh untuk bersabar dalam hal ini. Ya. Bahkan kalau lebih jauh tentang kitab-kitab tasawuf dan kitab-kitab yang menerangkan tentang orang-orang yang dekat dengan Allah, atau kita istilahkan orang-orang ngapunten napa waliullah, wong langsung kita singgung waliullah itu ndak harus orang yang punya karomah, menampakkan sesuatu yang luar biasa di luar nalar manusia, mboten harus ya. Waliullah itu makna aslinya orang yang dekat dengan Allah. Wali itu maknanya qarib ya, orang yang dekat dengan Allah, ndak mesti wonten karomah, mboten mesti. Niki diterangkan dalam kitab-kitab cerita tentang kisah para wali niki, mereka dinaikkan derajatnya di sisi Allah sebab kesabaran beliau terhadap istrinya, apakah itu dari omongan istri ataupun dari perbuatannya. Tapi nggih karena pengawasane nggih wonten bapak-bapak, nggih wonten ibu-ibu nggih terus sampun jarak Bu, nggih bapake terus dikarahi lho, sampean kan tak dadekno wali sampean iki Pak, sampean nggih. Wae jarene bapake awakmu dhisik dadi wali dhisik kok ya wis dadi wali bareng ae. Kranten ngapunten nggih, waduh kula asline jarang nyampeaken cerita niki jarang. Ya khususnya lek syuting ngeten niki bahaya. Niki lek dipahami bahaya dados senjata ta ibu-ibu. Nggih. Tentarim niku wonten ngoten. Nggih. Wonten kalau kita masuk kota Tarim, sebelum masuk kota Syekh Abdullah, namanya Syekh Abdullah Bajalahaban. Ada seorang wali namanya Syekh Abdullah Bajalahaban ya. Pesariannya tidak bareng dengan wali-wali yang lain di Zambal, di Purwet Agdar, mboten. Ten awal masuk kota tasik gurun pasir, gunung-gunung wonten niku wonten terus bos pokok benjing nganti ngali piyambak, mugi-mugi ditakdir saketan Tarim Pak. Barang kepingin balik-balik. Nembe mlebet kota Tarim, kita nengok ke kiri itu ada semacam kubah ya, ada langgar alit, ada dua bangunan, langgar terus depannya nggih model kubah pisan tapi senes langgar. Niku sarean niku. Niku sareane Syekh Abdullah Bajalahaban ya. Dulu beliau niki pernah saking mboten kiyati terhadap istrinya ya. Istrinya Masya Allah omongane kuasar, wis pokok wis ngoten niku pun. Sikapnya nggih kasar, kadang pun saya wangsul saking sabit ya, kembali dari sawah habis kerja kewesel pengin istirahat niku dipapak kali sing istri dikengken brungkuk ya. Pak, sampean brungkuk ya apa kesel pengin kelesatan, sampean brungkuk sih. Brungkuk. Ya. Terus sing istri niku numpak tengah kering. Kerai cepeng ngeten kados lari alit. Ayo Pak, jalan. Kuda-kudaan. Nggih, tumpaki kegeri, brangkang ngoten. Yang saken bayangaken Bu kinten lek bapake mangke dikotenaken ya napa nggih. Tapi masyaallah suwabar. Sampai akhirnya suatu hari mboten kiyat pun. Wari minggat. Nggih. Minggat sing jalan iki minggat singitan ten sebuah bukit yang ada di dekat situ. Kisah niki makruf, kisah niki terkenal di kalangan orang-orang tasawuf dan kitab-kitab ini terkenal, cerita niki terkenal. Ketika masuk satu gua yang ada di bukit niku, ternyata di dalam ada dua orang yang sedang kholwat. Wonten tiyang sing nyepi kholwat. Singkat cerita, izin aku olah melok kholwat iki kene. Alhamdulillah ono koncone. Oh nggih, monggo.
tumut. Terus ngan beton apa? Karo wis aku pikiran wis pokok ndang metu teko omah minggat gampangane wis aku kanggo apa wis pakaian ya siji iki wis. Ndak bawa bekal, ndak bawa apa-apa. Manten niku pas merasakan lapar ya. Lalu salah satu dari dua orang yang kholwat niki sanjang nang ngene. Saiki awakmu siapa aku sik? Lho saiki bagane sampean. Iki wong anyar iki, jarno kok wong anyar iki karya wis. Nyun sewu di pinggir gua niku terus tawajuh menghadap kepada Allah, minta kepada Allah, tawasul manten niku ten jajare lawan kuwa wonten nggih wonten dekokan ngoten niku. Mendet sesuatu, begitu dikeluarkan roti, Pak. Roti salah satu wonten beluke ngoten. Kirangan kirimane yo napa niku nggih, GoFood ya napa. Ngoten, zaman waktu niku. Ya ini sudah berapa puluh tahun yang lalu niki. Terima. Are wis iki gawe mangan. Dibagi 3. Iku narek anyar gak apa wis bagi 3 wis. Manten mangan pun nggih wiritan, salat wiritan. Ngoten tok isine kholwat niku. Manten niku waktu makan berikutnya makan siang napa-napa sing setunggale sampean bagiane sampean nggih ngoten ten pinggire lawang ya Allah wancine makan Gusti tawasul ya dengan nopo tawasul dipendet nggih wonten roti di malu si anget ngoten niku dahar waktu makan berikutnya baru giliran si Abdullah Bajalapan iki monggo jenengan napa kula dereng semerap carane ya napa niku kirimane ya napa niku aplikasine napa kula mboten semerap niki nggih kula tiyang anyar ya napa sampean aman ajari nggih kita niku wau tawajuh memohon kepada Allah dengan cara tawasul niku mencari wasilah mencari perantara sinten sing damel perantara ya napa carane ndungone ya Allah dengan kedekatan seorang walimu yang ada di bawah sana Syekh Abdullah Bajalahaban maka berikan kami makan siang kalau ndongone ngono sing kancaku mau yo berikan kami sarapan tawasul kepada Syekh Abdullah Bajalahaban sabdo mikir di nisor kono sing jenenge Abdullah Bajalahaban yo mek aku tok dadakno aku ndak arek gawe tawasul aku dhewe lho sampean kok tawasule kok nang wong jenenge Abdullah Bajalahaban kok gak liyane opo karena beliau adalah seorang wali Allah. Loh, wali teko endi? Tiang niki diangkat wali kali Gusti Allah karena sabarnya terhadap istrinya. Nggih, pendino dilarakno mbek istri iso sabar tiang. Wali niku. Saya mboten sadar lek awake dhewe wali. Akhir terus pun ngan ngoten tawasule. Mboten siap pun kula tak wangsul mawon. Lho ya napa? Mboten pun. Lho sinten asmane jenengan? Kula Abdullah Bajalahaban. Nggih kula niki wangsul. Dadakno aku gawe tawasul mbek arek-arek dadakno. Wali ta. Begitu wangsul sing rayate buka ngentosi ten pinggir lawang. Wis aru ngoten ta? Wis aru. Alhamdulillah ya. Aku mbek Gusti Allah diangkat dadi waline Gusti Allah, tapi aku gak kepingin dadi wali dhewean. Aku kepingin sampean dadi wali. Makane iku mau tak kono-kono. Dados gurune Syekh Abdullah Bajalahaban nggih rayate piyambak niku wae. Nggih. Niki kisah niki jarang kalau sampeaken lek pengawasan wonten tiyang estri niki jarang. Khawatir terus engko ibu arek-arek paling ngono. Ayo ya sampean tak dadekno wali ya. Kuatas khawatir kula bareng ten bojo kula jarang cerita niki, mboten kula critakaken bahaya. Niki masyaallah. Bagaimana masing-masing dari suami maupun istri ini ingin pasangannya menjadi qurrata a'yun niku tidak hanya sekedar permintaan kepada Allah tapi betul-betul bagaimana membina, mendidik ya, mengarahkan agar masing-masing ini menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Dan niku wau disebutaken bahasanipun mereka punya hak min muasyaratiha bil ma'ruf, muasyarah berhubungan dengan yang baik, wa minal ihsani ilaiha bima qadar, dan berbuat baik terhadap istri pasangan hidup dengan kadar kemampuannya. Ini termasuk saking pendidikan kepada istri. Maka kalau seorang bisa melakukan hal tersebut, orang itu akan menjadikan istrinya atau pasangan hidupnya sebagai qurrata a'yun di akhirat kelak. Tidak hanya menyenangkan di dunia, tapi menyenangkan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu
Seorang suami hendaknya memberikan dorongan, memberikan pemahaman kepada istrinya masing-masing, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang sekiranya bisa mendatangkan ridho saking Gusti Allah, termasuk hubungan suami istri mulai awal fala yaqrabu ahlahu illa ma atasmiyatillahi ta'ala. Apunten iki bahasane rada konten dewasa niki. Ketika mengumpuli suami istri hendaknya tidak mengumpuli kecuali dengan membaca bismillah. Bahkan kalau ingat di tengah-tengah niku kengken bismillah. Minimal bismillah. Ya syukur-syukur nggih donga sing diajari Kanjeng Nabi niku Allahumma jannib. Ya napa? Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona wa jannibis syaitona ma razaqtana. Ya, minimal bismillah niku wa ya'taziluhum fil mahid. Begitu juga menjauhi untuk berhubungan suami istri ketika istri itu sedang haid. Bukan dalam artian i'tizal di sini menjauhkan, mengasingkan istri, tidak. Dulu zaman jahiliyah lek wonten tiang istri haid niku terus kali keluargane disalapten kandang. Singen modele ngoten. Nah niki mboten, ten Islam mboten. Ten Islam tetap serumah, tetap makan bareng, tetap nggih biasa. Tetapi dalam hubungan kumpul suami istri niki tidak didatangi. Dan Allah melaknat, bahasanya ya, Allah melaknat orang-orang yang melakukan hubungan suami istri di selain jalannya, ya, di selain jalannya. Jangan sing sampun keluarga wis paham ya napa niku. Lajeng termasuk dorongan dari suami untuk menjaga pandangan istri, ghadul basor, ya, walitahsinil faraj, dan menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Wa kadzalika, begitu juga mendidik terhadap hati istri-istrinya ta'dhimas shalah, akan keagungan sholat, mengingatkan kembali. Karena bagaimanapun dari awal ketika kita lahir, termasuk sunnah kita mengenalkan kepada anak-anak kita akan keagungan Allah, keagungan syariat Islam. Mulai awal kita lahir kita disunnahkan untuk mengadzani bayi. Kan ningali redaksi adzan niku. Mulai pertama lahir dikenalkan dengan Allah, Allahu Akbar. Boten namung Allah sebagai Tuhan, tapi juga mengenalkan sifatnya Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, besar kemuliaannya, besar nikmatnya, besar keagungannya, besar perhatiannya. Niku mana akbar luas. Manten niku kita kenalkan dengan persaksian asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita kenalkan dengan Nabi Muhammad. Hayya 'ala sholat, kita kenalkan dengan perintah sholat sebagai syariat yang paling mulia. Dengan kita menjaga sholat itu menjadi hayya 'alal falah, kita akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan. Tapi mantun hayya 'alal falah, kembali seseorang mulai awal kita dulu masih bayi diingatkan, masya sukses, ojo lali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kebesaran, kesuksesanmu itu semuanya karena Allah. Sampeyan duwe perusahaan gede, sampeyan dadi bos, sampeyan dadi opo ae, itu tetap karena Allah. Allah lebih besar. Matur niku diakhiri dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Salah satu rahasianya adzan niku. Mulai awal kita masih kecil dikotenaken. Ya. Nah niki kita mengingatkan kepada istri kita, pasangan hidup kita, untuk mengagungkan yang namanya sholat, wa ta'dhima faraidillah, mengagungkan fardu-fardunya Allah, wa birrohuma biwalidayha, mendorong istri kita untuk bakti kepada kedua orang tuanya, orang tua istri, wa ihsaniha ila walidayhi aidon, begitu juga mendorong istri kita untuk berbuat baik kepada orang tua suami, wa yushiroha
bi annahu man faddala zaujatahu ala ummihi ta'arrada lilaknatillahi wal malaikati wan nasi ajma'in, dan memberikan pengertian kepada istri kita bahwasanya barang siapa yang lebih mengagungkan istrinya daripada orang tuanya, khususnya ibunya, maka dia harus siap mendapatkan laknatnya Allah, laknatnya malaikat, dan laknatnya seluruh umat manusia. Artinya istri kasih pengertian ya, bagaimanapun perempuan yang saya agungkan sampai akhir hayat adalah ibu saya. Sekarang tambah ibu sampean tuh. Ibu saya dan ibu istri statusnya sama. Jangan kau paksa diri saya untuk lebih mengagungkan kamu, istri saya, daripada kepada ibu kandung saya maupun ibu kamu. Kehormatan ibu kamu lebih agung di sisi Allah daripada kehormatanmu sebagai istri saya. Jadi bahasanya kalau seumpama ada perselisihan ini mboten kudu tukaran, mboten. Mungkin mertua kita, ibu mertua kita kepingin nopo, kepingin le tukokno rawon sing bojone tumbas soto mawon ya, sing dimenangaken kudu ibuke. Rawon kudu. Karena keagungannya lebih utama. Status ibu mertua itu sama dengan ibu kandung. Ngaten. Kanten zamanipun napa? Zamanipun Kanjeng Nabi wonten yang lebih memuliakan istri daripada ibu, dan akhirnya berakhir ndak baik niku wau, bisa ngantos disumpah kali ibu ini wau. Makanya sekalipun kita sayang, kita cinta kepada pasangan hidup kita masing-masing, bukan berarti sedaya dituruti mboten. Tetapi bagaimana mendorong mereka untuk menjadi orang-orang yang baik di dunia maupun nanti di akhirat niku wau. Mendorong ngoten sing apik iku ya ibuke sampean. Napa niku ibu kandunge napa ngoten. Ngaten. Lajeng termasuk napa ke pendidikan kita kepada istri kita, tarbiyatu zaujah alal hishmah wal haya. Mendidik mereka untuk punya sikap malu. Tsumma yuhaddiruha, termasuk juga memperingatkan mereka istri-istri ini antahruja minal bait illa mutahashimah. Kalau keluar rumah hendaknya dengan membawa sikap malu. Fala tahruj illa bizayyil haya tadi. Jangan sampai istri kita keluar rumah kecuali dalam kondisi izin kepada tiyang sanes. Mboten dijarno sakarepe, pakaiane yo nopo, gayanya berjalan bagaimana. Keranten iki kalau diluaskan makin terwingking sebenarnya bahasannya. Orang yang tidak punya kepedulian terhadap pasangan hidupnya, terhadap istrinya, sakarep metu kate gawe opo, kate macak yo opo, ngomongi yo opo. Ini disebut dayus. Dalam istilah agama disebut ad-dayus. Yang Rasulullah menggambarkan dayus ini tidak akan masuk surga, tidak akan mencium bau surga. Langsung sahabat tamat dayus niku sinten Kanjeng Nabi? Dayus niku wong lanang sing gak duwe cemburu. Sakarep di omah gawe daster tok, monggo lek nang jopo pacaran, di omah gak tau maca, nang jopo maca dijarno mawon. Dayus. Dia tidak cemburu, istrinya dilihat orang lain, istrinya dinikmati oleh orang lain. Kadang kepanggih semerap bojone guyon kali tonggone, guyon kali tiang sadean, nopo seumpama wonten mlijo, nggih. Dijarno. Ngomongi dihalus-halusno, dijarno. Niki dayus niki. Ya kita kewajiban suami harus mengingatkan, lho sampean lek ngomong mbek mlijo iso halus ngono, mbek ngomong mbek aku kok gak iso halus. Wong aku bojone sampean. Nggih. Kau oleh kayak ngono ya, itu harus diingatkan. Ya, kalau kita biarkan namun guyon, khawatir, ngaten lho nggih. Khawatir kemudian
tumbuh kembang dalam hati istri kita enakan ngobrol mbek mlijo timbang ngobrol mbek bojoku. Enak iso guyon soal ari ngene iku wau. Terjadi yang namanya perselingkuhan, terjadi yang namanya yes macam-macam sing teng donya niki. Ya karena itu tadi kita kurang perhatian terhadap segala hal yang berhubungan dengan wanita, dengan istri kita masing-masing, saking pakaiane, saking nggih mlampahi nopo barang. Niki wau Kanjeng Nabi ngajari ngoten, lek medal kudu beto sing namine isin. Ya, al haya'u minal iman, karena isin itu bagian saking iman. Dan jangan sampai kita biarkan istri kita mengikuti orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah. Apakah itu orang-orang kafir ya, dengan gaya pakaian mereka, dengan gaya nopo niki mawon nggih. Sehingga mereka tidak menjadi orang-orang yang merdeka di sisi Allah. Mereka semacam dalam tanda kutip seperti budak yang selalu mengikuti tren, yang selalu mengikuti mode. Mode niku bahasa Arabe mudhoh niku mode. Mudhoh iku nggih mudhoh bahasa Arab mudhoh mode maksudnya. Nggih. Nah niki jangan sampai istri kita tampak di luar itu mengikuti gaya negara mana, mengikuti gaya kelompok mana, mengikuti gayanya orang-orang yang fajir, orang-orang yang buruk, mengikuti gaya orang-orang kafir. Fatakunu mahbulah, maka mereka menjadi orang-orang yang tertipu. Mereka menjadi orang-orang yang dungu, bahasanya habel mahbulah ini orang yang tolol ya. Seperti orang yang dicocok hidungnya melo. Padahal bahasanya Kanjeng Nabi, al-Islamu ya'lu, agama Islam ini ya'lu, agama yang sempurna, agama yang luhur, yang tinggi derajatnya. Wala yu'la alaih, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Ya kita harus mengimani itu, harus meyakini itu. Ya, kita punya punya gaya hidup orang Islam itu sudah diatur sama Allah dan Rasulnya. Ya, kita mendorong niku wau. Bahasanipun nggih diawali dengan fatahruj an hayaiha. Poin utama di masalah malu niku wau. Mungkin dengan cara menundukkan pandangan, dengan cara sunnah bagi perempuan. Sebenarnya kita semuanya secara umum, khususnya perempuan, kalau berjalan niku mepet tembok. Cara mergi ngoten niku mepet, nglampahi boten tengah. Satu itu. Termasuk sunnah, masyapun sepuh. Pokoknya selama statusnya tasik perempuan, sunnah jalannya di pinggir, mepet bangunan. Terus sunnah kalau bertemu orang lain, khususnya orang lain ini laki-laki ajnabi. Laki-laki ajnabi itu laki-laki yang bukan mahram, niku untuk berhenti mepet tembok, boten tetep kelampa, boten mandek. Kersane sing niku liwat dhisik. Ya. Bahkan para sahabat perempuan saking menjaganya hal tersebut, boten sekedar mandek, tapi malah madhep tembok tambah. Mandeke niku kali madhep tembok, kersane boten ketinggal. Betul-betul menjaga. Ketika ayat saking Quran surat Al-Ahzab ayat 59, Allah SWT menyampaikan, ya ayyuhan nabiyyu kul, wahai Nabi Muhammad, kul, sampaikan li azwajika, terhadap istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, sampaikan kepada perempuan-perempuan mukmin agar yudnina alaihinna min jalabibihinna. Dalilnya jilbab, menutupi bagian tubuhnya, menutupi aurat. Zalika adna ayyurafna fala yu'dain. Hal itu lebih baik untuk dilakukan ya, agar mereka dikenal. Masa dikenal? Mereka dikenal sebagai orang perempuan-perempuan yang beriman. Fala yu'dain, maka mereka tidak disakiti dengan sikapnya tersebut, dengan pakaian yang menutupinya tersebut. Jadi ketika ayat ini turun, maka Sayyidah Aisyah menceritakan, maka perempuan-perempuan Ansor ya, itu nggih modele ngoten, sampai lek melampah kepageti yang niku sampai awake ditemplek nonton tembok, mepet ngadep tembok sampai ngoten niku. Koyok-koyok nemplek menyatu dengan tembok.
saking jagine biar tidak diganggu, tidak dipandang hina oleh orang-orang yang nggadai keinginan duniawi syahwat. Dalam ayat lain dan Quran surat Al-Ahzab ayat 33, ayat 32. Ayat 32. Fala tahdokna, kata Allah, fala tahdokna, maka janganlah perempuan-perempuan itu merendahkan bil qauli, dengan ucapan. Lek ngomong napa intonasi suaranya ojo dikalem-kalemno, ojo dialus-alusno, fayat ma'alladzi fi qalbihi maradun, agar orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit nopo nggih, penyakit syahwat keinginan, syahwat itu keinginan yang haram, agar mereka tidak menjadi tertarik kepada perempuan itu. Bahasane nggih mungkin dalam rumah tangga, di rumah nggih ngomongi biasa, tapi lek terus wonten tamu atau terus nggih nyuwun sewu terus pundi dihalus-halusno ngoten niku. Iki bahasane Gusti Allah dilarang. Fala tahdona, aja koyo ngono sampean. Ngomong koyo biasane. Kan biasanya bojone ya apa? Ya koyo ngono. Malah kalau memang harus halus kepada suaminya. Ngoten. Karena suami itu punya tanggung jawab besar kepada istri. Sami-sami nggak ada tanggung jawab, suami tanggung jawabnya lebih besar kepada istrinya. Keranten bahasane ngeten, lek tiang estri niku ngelampahi maksiat, ngelampahi dosa, dan suaminya tahu, terus mboten purun negor, mboten purun ngilingaken, membiarkan, ketika akhirnya istri ini dimasukkan neraka oleh Allah mempertanggungjawabkan dosanya, sing jaler katut. Sebaliknya, tiang istri ngelampahi kesaenan yang tidak ada andil suami di situ, bukan karena ajaran suami. Terus ibu-ibu tumut ngaos, bapaknya mboten tumut ngaos, terus merapu iku apik dilampahi piyambak, angsal ganjaran, cara benjing mlebet surga, sing jaler mboten katut. Kasarane tiang istri niku lek elek ajak-ajak, lek apik dipek dhewe. Niku tiang istri dalam Islam. Ngoten nggih. Terus mboten-mboten critane surga nunut neraka katut niku mboten-mboten. Ningali masing-masing nggih. Sing jaler sae, sing estri mboten sae. Napa mangke sing estri saged nunut sing jaler? Mboten, sing saged malah sing jaler katut sing estri. Ya. Tapi kalau yang laki-laki buruk, yang perempuan baik, apakah yang laki-laki katut sing mboten? Dan juga sebaliknya, mboten sing estri katut napa? Sing jaler mlebu neraka, mboten sing estri mlebu surga dhewe malian. Ngoten bahasane. Jadi ketika seorang perempuan melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, bahasane hadis bisa menarik 3 laki-laki dalam kehidupannya. Saged narik bapake, narik bojone, narik dulure, saudara laki-lakinya, niki saged tertarik. Ya. Anake mboten katut. Niki lho. Makane terus pun kita sami-sami, ini kok mau lah sami-sami berusaha. Pun rumah tangga pun 13 tahun Gus, koyo wis kasep, mboten ceritane agama niku kasep. Wong sami-sami tasih uripe kok. Jangan berkecil hati untuk menjadikan istri kita menjadi istri-istri yang baik, istri solihah, menjadi qurrata a'yun, dan sebaik-baik pemberian Allah, sebaik-baik pemberian titipan Allah di dunia itu adalah istri yang solihah. Ya, bahasanya Kanjeng Nabi dawuh khairu mata'id dunya zaujatun sholihah atau almar'atus sholihah. Sebaik-baik mata niku benda, ya. Sebaik-baik benda yang ada di dunia itu adalah perempuan yang sholihah. Ya, kita sama-sama berusaha mendorong niku wau. Nanten kalau kita biarkan sudahlah wis kadung wis tuwek barekan siap-siap resiko. Siap-siap resiko kita mempertanggungjawabkan apa yang kita biarkan di dunia niku wau. Ini kembali ini latihan, bismillah pun latihan.
Kita semuanya bisa. Lah wong kula piyambak lho Gus, bisnis tiang soleh. Apa bisa saya menjadikan istri saya solihah? Bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Yen sewu. Kanjeng Nabi nanti dawuh ngeten. Laki-laki terbaik, laki-laki yang baik, laki-laki yang mulia di dunia ini sangat banyak. Sedangkan perempuan yang paling mulia, perempuan mulia di dunia ini namung sekawan. Lek tiang jaler sae niku kathah bahasane Kanjeng Nabi. Tapi lek tiang estri sae niku namung sekawan. Maksudnya namung sekawan niki sebagai rujukan yang paling baik. Ya. Kata Rasulullah, Asiyah imro'atu Fir'aun, perempuan terbaik sak donya akhirat nomor setunggal niku Sayyidah Asiyah, istrinya Fir'aun. Wa Sayyidah Maryam Ummu Isa, Sayyidah Maryam ibunya Nabi Isa. Wa Khadijah bintu Khuwailid, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid istrinya Rasulullah. Wa Fatimah bintu Muhammad, Sayyidah Fatimah. Lah kalau kita pingin, ibu-ibu pingin niru, pingin meneladani, ya teladanilah 4 karakter niki wau. Ngoten. Kita juga mendorong istri kita, anak kita untuk bisa mengikuti 4 orang ini tadi. Nah, terus wonten tiyang sanjang mesti ae Sayyidah Fatimah kan anake Kanjeng Nabi, mesti ae Sayyidah Khadijah kan istrinya Kanjeng Nabi, mesti ae Sayyidah Maryam kan ibunya Nabi. Lalu bagaimana dengan Sayyidah Asiyah niku? Bojone Fir'aun lho niki, Pak. Nggih. Cara becat ngoten niku paling nggih. Cara balik ngapunten bahasane. Kita tidak boleh sebenarnya melaknat, merendahkan siapapun, tidak boleh, kecuali orang yang sudah dinas dipastikan dalam Al-Quran. Itu pun bahasanya namun sekedar boleh, ngoten, boten sunnah, boten, boten sunnah, bukan perkara yang baik. Ngapunten, kalau kita menyebutkan nama Nabi selain pakai bentuk siadah itu Sayyidina, Sayyidina Musa, Sayyidina Isa, kita disunahkan ngoten. Selain itu ditambahkan belakangnya alaihi salam, Sayyidina Ibrahim alaihi salam, ngoten. Kanjeng Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekhususan. Kalau sahabat ya pancet Sayyidina ini pancet cuma wingkinge sing benten. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Siapapun, jadi depan pakai bentuk siadah, penghormatan kita pakai sayyid, belakangnya pakai radhiyallahu anhu. Siapapun itu, siapapun, pokok sahabat, pokok sahabat. Bilal, boten syukur-syukur, biyen itu tahu Bilal itu, Bilal ponakanmu. Cek enake nyebut Bilal kan sayyidina ne, kan radhiyallahu anhu ne. Lah ponakanmu cek enake nyebut. Ini termasuk tiyang sing ngapunten bahasane imannya lemah ya. Dia tidak menghormati sesuatu yang dihormati oleh Allah dan Rasulnya. Sahabat niku pilihan. Hanya Nabi dawuh, ashabi kan nujum, sahabatku itu seperti bintang di langit. Bi ayyikum muqtadaitum ihtadaitum. Siapapun yang kalian ikuti, kalian akan mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Atau kita kalau nyebut para sahabat bisa mensupi Sayyidina, sinten kemawon. Sinten kemawon Sayyidina, syukur-syukur ditambahi radhiyallahu anhu. Wonten sing boten sahabat niku kok nambah Sayyidina, niku kekhususan juga, yaitu Sayyidina Uwais. Sayyidina Uwais Al-Qarni. Sayyidina Uwais niku tabiin. Karena syaratnya sahabat kan 3. Syaratnya sahabat niku 1 sezaman, 2 ketemu, nomor 3 iman. Seorang dikatakan sahabatnya Kanjeng Nabi kalau sezaman, terus kepanggih dan iman. Sayyidina Uwais sezaman, iman, tapi mboten kepanggih. Sezaman. Balik-balik izin ke ibu-ibu kalau datang Medina Bu, sekedar mawon kepanggih Rasulullah. Pun sampun iman kali ibu. Jawaban ibu lek kon nang Medina terus sing ngrumati ibumu sapa le? Ibu wis tuwek le. Gak iso lapo-lapo wis. Dalem iten Yaman, pinggiran Yaman. Al-Qarn niku celak
Akhirnya sak mangke celak kali namanya Zabit, ada kota Zabit dekat dengan Zabit. Ya singkat cerita, beliau khususnya ada kemuliaan lebih dibanding sahabat dibanding tabiin yang lain. Ya, karena pengakuannya Rasulullah. Kanjeng Nabi sanjang ten Sayyidina Umar, ten Sayyidina Ali. Ya Umar, ya Ali. Engko satu saat sama lagi ketemu wong jenenge Uwais. Ciri-cirinya koyok ngene. Kanjeng Nabi berarti pun betul. Ya. Sampai no salamku. Terus kalian berdua minta kepada Uwais untuk memohonkan ampun untuk kalian berdua. Kan sakit bayangkan piyambak. Sekelas Sayyidina Umar kali Sayyidina Ali loh nih. Jangankan kita, Sayyidina Uwais piyambak heran. Ketika akhirnya kepanggih, nggih wis kenalan, akhirnya mboten kenal wis tangis-tangisan. Manten niku Sayyidina Umar, aku jalukno ngapura nang Gusti Allah gawe aku ambek gawe Ali. Waktu itu Sayyidina Umar jadi khalifah. Sayyidina Uwais, ngapunten Sayyidina Umar, bagaimana saya bisa memohon kepada Allah mintakan ampun damel jenengan, padahal jenengan niki Kanjeng Nabi nate dawuh laulan nabi ba'dan nabi lakana Umar. Seumpamane ana nabi setelah Nabi Muhammad yang pantas jadi nabiku Umar. Ya napa kula saged njaluk ngapura ten tiyang sing model ngoten. Bagaimana saya bisa mintakan ampun untuk Sayyidina Ali yang Rasulullah katakan, ya Ali anta akhi fid dunya wal akhirah. Ali kon dulurku dunya akhirat lho. Cek napa kula? Sayyidina Umar mboten basa-basi, aku lek gak dikongkon mbek Kanjeng Nabi yo gak kirane njaluk nang sampean. Iki ceritane aku dikongkon Kanjeng Nabi. Oh ngoten nggih. Iya. Akhirnya Allahumma ghfir li Umar, Allahumma ghfir li Ali. Sampun niku mawon pesene Kanjeng Nabi. Nggih matur suwun. Buyat pun bisa pun. Nah, itu mungkin kita tambahnya Sayyidina ya. Kalau tabiin, imam-imam yang lain nggih ngoten bahasanya seumpami mboten pakai Sayyidina, pakai imam. Kata imam kan pimpinan. Imam Syafi'i, seumpama Imam Ghazali, winginge hafidhahullah. Semoga Allah menjaga beliau hafidhahullah. Nggih. Ngapunten, yarhamuhullah, rahimahullah. Semoga Allah mengasihi. Kalau orangnya masih hidup, hafidhahullah. Ya, kalau sudah meninggal, rahimahullah. Itu anjuran yang baik dalam agama. Tapi kalau orang-orang yang sudah dinas, dipastikan jelek, sampai makhluk yang jelek sekalipun, iblis, kita wingingi laknatullah. Bahasanya ngoten. Iblis laknatullahi alaih. Tapi nyun sewu, sekalipun itu dorongan yang baik, tetapi kita tidak disunnahkan, tidak dianjurkan. Dengan cerita Fir'aun, cerita Haman, cerita iblis sekalipun masih winginge mboten wonten laknatullahi alaih, mboten masalah. Nggih. Mboten kula sing sanjang, Imam Ghazali sing sanjang. Ya, kata Imam Ghazali teng kitab Bidayatul Hidayah, sampean wong iman saumur urip gak tahu melaknat iblis. Ndak mau nyebut namanya, gak bakal ditakoni sampean, cok kuatir, ndak akan dihisab. Tapi dalam hidup kita pernah menghina, pernah merendahkan, pernah meremehkan satu saja dari makhluknya Allah, iku kok sing ditakoni. Ya. Kalau kita menghina, melaknat iblis sekalipun, tidak pernah melaknat iblis sekalipun, kita tidak akan ditakoi gara-gara, tidak akan dituntut gara-gara. Tapi sing melaknat niku sing dituntut. Ya, bahasanya melaknat orang-orang atau makhluk yang tidak dinas niku wae. Yen sewu kita bayangkan Fir'aun niku wae malih. Fir'aun niku cara rusak. Bahkan dibandingkan ngapunten bahasane lek iblis. Iblis namung mboten iman, mboten doa. Mboten manut ten Gusti Allah, cara dosane. Lah Fir'aun niku nggih mboten manut, mboten iman, terus ngaku pangeran. Niki lho sing garai abot niki nggih. Ngaku pangeran niki wae. Tapi nyun sewu garwanya menjadi istri yang sholihah, Asia. Lah monggo kita sami-sami angen-angen, iya sih, masih aku duduk wong soleh, tapi aku yo gak sebejat Fir'aun sih. Lah wong Fir'aun ae bojone iso diapi, mosok aku sing duduk bejate gak kaya Fir'aun, mosok gak iso dadekno bojo api. Ngoten maksudipun. Ini dari ucapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita saged diparingi kemudahan kalian Gusti Allah untuk bisa menjadikan keluarga kita
keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, menjadikan istri kita, menjadikan anak-anak kita, khususnya anak-anak perempuan kita menjadi mar'atus sholihah, perempuan-perempuan yang baik dunia, baik akhirat, baik di sisi Allah, baik di sisi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawi mekaten pengaosan dalu menika, nawi wonten pertanyaan monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Untuk menyebut nama sahabat dan tidak kita beri embel-embel itu seringkali kita lakukan. Nggih. Ini perlu kita istighfari namanya. Nggih. Tapi kan sering sekali Nggih. bulan itu bulan dipelajari. Nggih. Nggih diistighfari mawon. Atau mungkin bahasanya luka aku nyebut ngono iku gak ngremehno kok. Aku tetap mengagungkan, oh nggih mboten masalah. Mboten masalah. Kita niki kadang-kadang khawatir ngobrol-ngobrol terus lek mboten wonten embel-embele wonten ngapunten nggih. Jenengan wonten Pak RT. Mboten wonten Pak, ngoten mawon niku kaya walaupun mboten ngomong teng ngajenge Pak RT. Nggih. Lho iki kancaku iki kanca nekeran biyen Pak RT niku Joko umpami. Cuma nami RT ne Ayub cuma terus iki mau ono untuk napa instruksi teko Ayub Pak RT. Lho sapa maneh jenenge Ayub di kampung kene ya mek iku tok. Nang kok mboten Pak RT ngoten. Lho iku kancaku nekeran biyen niku. Tapi nggih ya napa ngoten kan. Nggih. Dados ya selama kita tidak napa mboten niat meremehkan, mboten masalah. Di kantor mantun iki dijagi mboten mawon. Nggih. Nggih wonten sanesipun. Allahumma sholli ala jadi kok bahasanya selama kita tidak niat meremehkan, merendahkan betul apa? Karena ada redaksi yang tidak pakai sayyidina. Pakai sayyidina nggih langkung sae. Dalam hal apapun termasuk tahiyat. Makanya wonten tiyang nglarang gak usah sayyidina, wong asline redaksine gano sayyidinane gak usah sayyidina, nggih monggo. Selama tidak meremehkan beliau. Nggih. Tapi lek terus sing nglarang gano hadis sing ono malah la tusayyiduni, ojo nyeluk sayyid. Karena Kanjeng Nabi dawuh la tusayyiduni fis shalah. Jangan menyebutku sayyid, jangan menambahkan sayyid fis shalah dalam sholawat. Lek tiyange damel dalil niku dengan jawab iku hadis palsu, hadis hoax, hadis maudhu. Lho kok iso iku hadise Kanjeng Nabi? Hadis iku apa sih? Ucapan Kanjeng Nabi dudu ucapane Kanjeng Nabi, iku ucapane lambemu. Lho sampean kok iki hadis dudu Kanjeng Nabi iku wong Arab. Menggunakan bahasa Arab. Kata-kata la tusayyiduni pakai ya. La tusayyiduni, jangan menyebutku sayyid. Iku gak bener cara bahasa Arab. Nggih. Mosok ana wong Arab keliru ngomong bahasa Arab. Lah sing bener ya apa? La tusawwiduni pakai wawu. Niku bahasa Arab sing bener. Oh iya maksudnya ngono ya kan berubah kan. Mau jarene la tusayyiduni bisa lah. Nggih niku ucapane tiyang sing boten yang saya buatan semerap bahasa Arab terus menisbatkan kepada Rasulullah. Nah ini hati-hati, bukan hadis dikatakan hadis. Kanjeng Nabi dawuh, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang melakukan kebohongan atas namaku falyatabawwa, kata Rasulullah. Anu wis golek onggen sing nyaman. Falyatabawwa maq'adahu, nggon lungguhe binar den neraka. Golek onggen sing nyaman tapi den neraka. Enak pun niku kok. Ini hadis palsu niku. Kalau orang ojo gawe sayyid, nggih pun. Asline soalnya kan sayyide, nggih tinggi mawon. Boleh, kita boleh pakai sayyid, boleh pakai tidak untuk Rasulullah. Soalnya kadang-kadang sallallahu Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Nabi itu juga sudah pengagungan. Kata Nabi, kata Rasul itu sudah pengagungan. Betul masalah ini. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi terus pundi mboten napa. Mboten napa niku sampun pengagungan niku.
Nggih. Wonten sanesipun last one. Siji loro. Nggih, Sunnah Rasul ganjil. Sampun nggih sampun. Mungkin saged dipahami, saged diamalaken. Mugi-mugi amal saya ini para jamaah diterangi dening Allah, segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga Allah memberikan taufik hidayah, memberikan umur, ilmu, rezeki ingkang barokah. Sewaktu-waktu wangsul teman Gusti Allah tetap dalam kondisi iman Islam husnul khotimah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.